Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan program branching atau percabangan. Ya, yang lalu-lalu kita sudah membahas if seri, if di dalam if, seri if, else di dalam if, dan if else di dalam else. Nah, ini adalah struktur percabangan atau branching yang keempat atau yang terakhir, yaitu struktur pencabangan dari switch case ya. Jadi kalau misalnya di dalam if seri atau if else itu terjadi banyak sekali pilihan, ya pilihannya lebih dari kita mau buat dengan cara lain. Di program C ada satu cara lagi, yaitu dengan yang namanya switch case ya. Switch itu artinya dibuat saklar, case itu adalah kasus, masuk saklar pada kasus tertentu. Ya, flowchartnya sederhana ya. Nah, ini dia ada switch variable. Switch variable, apabila switch variable masuk pada kondisi 1, maka blok instruksi 1 akan dilakukan. Apabila kondisi 2, maka blok instruksi 2 akan dilakukan. Apabila kondisi n tertentu, maka blok instruksi n akan dilakukan, dan seterusnya. Ini berapa, bisa sampai puluhan atau bisa ratusan dan sebagainya, dan seterusnya gitu ya. Nah, apabila kondisi-kondisi ini tidak terpenuhi, maka blok instruksi akan masuk kepada default. Apa itu default? Yaitu nanti kalau itu kita bisa lihat contohnya. Nah, kita lihat di sini apa batasan dari switch case. Yang pertama adalah variabel yang diperbolehkan hanya bertipe integer dan karakter. Ya, float tidak bisa. Karena yang dipilih itu kalau integer itu hanya bilangan bulat, jadi pilihannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, kalau untuk tipe karakter itu nanti kita main di huruf. Kalau misalnya kita butuh huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N dan seterusnya, itu bisa huruf besar atau huruf kecil. Kemudian operasi yang dilakukan dalam perbandingan persamaan adalah bisa seperti operator sama dengan 0 ya, atau operasi ekspresi pertidaksamaan lebih besar kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, ini tidak dapat dilakukan. Beberapa catatan penting bahwa instruksi keyword break menyatakan bahwa setelah instruksi yang ada di dalam blok instruksi itu menjadi kasus yang sudah dilaksanakan, kemudian keluar dari program switch case tersebut. Ya, kemudian apabila tidak ada break, maka blok instruksi di bawah kasus tersebut akan dijalankan. Jadi kalau misalnya breaknya kita hilangkan, dia akan turun ke bawah dan seterusnya, gitu ya. Itu disebut drop through behavior, perilaku dari turunan yang dilaluinya. Jadi kalau break itu adalah menghentikan sementara kegiatan, kemudian kalau tidak ada perhentian dia akan lanjut ke baris berikutnya. Nah, ini contoh dari switch case ya. Program yang menyediakan 3 pilihan perhitungan luas geometri yang terdiri dari persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, di sini user atau pengguna akan memasukkan menu perhitungan luas jenis geometri tertentu dengan tombol menu yang ditekan, sehingga menghasilkan output program dan input sebagai berikut. Nah, judulnya ini misalnya selamat datang di program perhitungan geometri, kemudian A untuk Anda memilih persegi panjang, B untuk Anda pilih kalau untuk menghitung luas segitiga, C untuk menghitung luas geometri lingkaran. Nah, di sini nanti di slide ini kita menggunakan A, B, C, tapi nanti coba di program kita menggunakan karakter yang berbeda. Contohnya misalnya untuk persegi panjang saya akan menggunakan karakter P. Untuk segitiga saya menggunakan karakter B, untuk lingkaran saya menggunakan karakter L. Gitu ya. Nanti kita coba, ini cuma slide-nya aja yang agak berbeda. Kemudian ketika Anda tekan tombol A, maka akan diperintahkan untuk mengisi panjang
persegi panjang, luas panjang persegi panjang, kemudian lebar persegi panjang berapa, kemudian luas persegi panjang, dihitung 5 kali 6 itu hasilnya 30. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan luas geometri, ini saya ingin menjelaskan penggunaan karakter, ya, penggunaan karakter, di mana biasa kita menggunakan seperti ini, karakter kode, ya, kode kita menggunakan, kemudian kita menggunakan clear screen dari stdio itu sendiri, kemudian kita cetak, masukkan kode hewan yang kamu sukai. Kalau A itu ayam, B bebek, S itu adalah singa, M itu macan misalnya. Kemudian Anda diperintahkan untuk memasukkan kode. Kodenya apa? Kalau misalnya Anda ketik A besar atau A kecil, berarti Anda suka hewan ayam. Kemudian break. Selanjutnya, apabila Anda memilih B besar atau B kecil, berarti Anda suka bebek. Nanti kita aplikasikan di programnya, ya. Itu, dan selanjutnya, apabila Anda tidak memasukkan huruf-huruf yang ada di sini, A kecil, B kecil, S kecil, M besar, M kecil, maka akan keluar programnya. Jadi sebelum Anda menekan tombol selain tombol-tombol yang sudah Anda tentukan di awal, program akan keluar. Anda salah memasukkan kode dan akan keluar, gitu ya. Ini untuk karakter. Selanjutnya adalah integer. Tadi syarat dari break switch case itu adalah harus memiliki tipe data integer dan karakter. Float tidak bisa. Jadi kita menggunakan tipe datanya integer. Kita masukkan misalnya contoh integer, variabelnya adalah lantai, clear screen. Kemudian Anda masukkan lantai yang diinginkan, 1, 2, 3, 4. Misalnya cuma ada di gedung ada 4 lantai. Kemudian Anda diperintahkan untuk menginput lantai yang ingin Anda masukkan, ya. Kemudian switch lantai, case 1. Kalau Anda pencet angka 1, maka akan tercetak Anda ada di lantai 1. Apabila Anda memilih angka 2, Anda ada di lantai 2. Apabila Anda menekan tombol 3, Anda berada di lantai 3, dan seterusnya. Apabila Anda tidak menekan 4 tombol ini, ya, misalnya Anda menekan tombol 5, dia akan mengatakan bahwa Anda salah memasukkan nomor lantai, gitu ya. Ini contoh. Nah, ini adalah flowchart switch case untuk menghitung luas geometri. Tadi kita menggunakan A, B, C, ya, A, B, C. Input, Anda masuk ke proses ini. Jadi blok instruksi ini Anda bisa memasukkan beberapa perintah-perintah di sini. Kalau di sini ada input, kemudian ada proses, terus kemudian ada outputnya. Ya, nanti ada outputnya seperti apa dicetak. Ini hanya flowchartnya saja, sederhana. Kalau B, Anda ada input, ada proses, kemudian ada output. Kemudian kalau misalnya Anda C, berarti Anda minta untuk perhitungan luas lingkaran. Jadi ada input, ada proses, di sini ada output. Kemudian selain huruf A, B, C, Anda akan dimasukkan pada peringatan karena salah menekan tombol. Nah, ini programnya seperti ini, ya, seperti ini. Ini contoh programnya, ya, A, B, C segitiga, terus seperti ini. Tinggal dimasukkan saja semuanya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke. Sekarang kita coba bagaimana programnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, tadi kita coba bahas dulu tipe data karakter, ya, tipe data karakter ini, ya, ini tipe data karakter. Kita coba di programnya seperti ini. Ini boleh ditulis lurus seperti ini, tapi kalau untuk lebih baiknya yang umum gitu, ya, harusnya di bawah sini, ya, umumnya itu di bawah. Nggak apa-apa, mau dilanjutkan juga nggak apa-apa, gitu ya. Ini hanya ini aja biar cukup di slide aja tadi, ya. Kalau misalnya Anda menggunakan seperti ini, aslinya itu kalau program itu berurutan biar mudah dibaca oleh programmer, ya. Nah, seperti ini misalnya. Oke, seperti ini programnya kurang lebih. Jadi biasa seperti ini, ada karakter, ya, tipe datanya karakter. Kita disuruh membuat variabel kode yang nanti akan Anda inputkan sebagai kodenya, ya. Di sini ada A, ya. Kalau kita coba run, hasilnya adalah Anda
perintahkan untuk masukkan kode hewan yang kamu suka. Kalau misalnya Anda memasukkan karena dia pilihannya dua, baik A besar atau A kecil, gitu ya. A kecil, kita gunakan A kecil, maka tertulis Anda suka hewan ayam. Oke. Tapi kalau misalnya ini saya matikan ini yang case A. Ya, case A saya matikan. Nah, kalau misalnya saya ketik A kecil, apa yang terjadi? Karena dia tidak masuk dalam pilihan, maka akan keluar. Anda salah memasukkan kode. Oke, paham ya? Kalau udah seperti itu, udah sekali. Jadi kalau misalnya Anda memasukkan ini sama seperti itu. Dan seterusnya sama juga seperti ini. Anda ketik, misalnya Anda ketik B besar. B besar berarti Anda suka hewan bebek dan seterusnya. Ini untuk karakter ya. Selanjutnya adalah kita coba menggunakan tipe data dari tipe data dari integer ya. Ini untuk karakter, kita hapus. Oke, kita hapus gini. Nah, ini juga sama ya. Jadi case 1. Anda lihat tidak ada tanda petik ya. Kalau di sini adalah karena integer, ini digunakan bilangan bilangan bulat. 1, 2, 3. Nggak ada yang kalau misalnya kita ketik 1,33 kan nggak mungkin gitu ya. Karena itu disuruh memasukkan inputannya adalah bilangan bulat. Nah, kita coba sekarang. Misalnya kita mau masuk ke lantai 3. Kita ketik 3. Ya, Anda ada di lantai 3. Nah, seandainya Anda di luar dari ini, tiba-tiba Anda mau kecat angka 7 gitu. Karena tidak ada pilihan di situ, maka Anda salah memasukkan nomor lantai gitu ya, dan seterusnya. Ini membedakan antara karakter dan integer. Jadi integer tidak ada tanda petik ya di atasnya. Ini integer bilangan bulat. Kalau karakter tadi ada tanda petik 1. Nah, yang terakhir adalah kita coba di sini. Nah, ini tadi yang saya sudah katakan bahwa saya menggunakan di programnya tidak huruf A dan tidak huruf ABC gitu ya. Saya menggunakan di sini, lihat bahwa saya menggunakan P persegi panjang, S segitiga, dan L itu adalah untuk menghitung luas lingkaran. Nah, di pilihannya juga saya buat seperti ini gitu ya. Ini cuma judul aja ya, cuma judul untuk memudahkan si user kalau menggunakan program yang kita buat. Misalnya, selamat datang di program perhitungan luas geometri. P untuk persegi panjang, S untuk segitiga, dan L untuk luas lingkaran. Ya, kemudian Anda bisa masukkan pilihannya PSL. Kemudian di sini Anda ditentukan chin ya, input sebagai tombol. Nah, tombol di sini karena kita menggunakan huruf PSL, maka kita menggunakan karakter di sini ya, karakter. Oke, sekarang kita coba. Kita run. Kita mau apa nih? Nah, di sini akan diperlihatkan selamat datang di program perhitungan luas geometri. Nah, P untuk persegi panjang, S untuk segitiga, L untuk lingkaran. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung lingkaran, kita pencet huruf L. Kita lihat L. Apa yang terjadi? Maaf, tombol yang Anda gunakan adalah salah. Kenapa salah? Karena kini kita case-nya hanya baru 1. Case-nya baru 1. L-nya di sini L. Case ya, tidak ada case L kecil gitu ya. Nah, kalau kita masukkan di sini L kecil ya, sama juga misalnya di sini kita menggunakan S kecil gitu ya, S kecil. Kemudian di sini juga kita menggunakan yang L kecil, maka Waalaikumsalam, maka akan didapat
Apa itu? Oh, cucian. Iya, hati-hati ya. Dalam. Nah, di sini duplikat L. Di sini ada L. L-nya ada di sini ada. Karena kenapa ada duplikat L? Karena di sini ada L-nya sudah digunakan untuk apa? Untuk variabel di sini. Nah, L-nya ada variabel di sini. Ya, karena L-nya sudah ada variabel, karena tidak bisa digunakan dua kali. Sehingga kalau yang L ini kita bisa menggunakan huruf lain. Misalnya huruf apa? Misalnya huruf selain luas, itu kita menggunakan perintahnya selain L. Misalnya kita menggunakan K, misalnya gitu ya, K saja misalnya, atau LU misalnya gitu ya, LU. Kita coba. Nah, tadi kita memasukkan LU, maka LU ini kita akan diminta untuk memasukkan itu. Nah, jadi persegi panjang, luas persegi panjang, ini salah nih. Nah, ini salah nih. Jadi kalau LU tidak bisa, misalnya kita menggunakan U. Nah, U sekarang. U. Kita lihat. Kita masukkan untuk meminta masukan inputan jari-jari 9 misalnya. Nah, luas lingkaran adalah sekian. Oke. Kenapa tadi LU nggak bisa? Karena karakter itu hanya butuh satu huruf, ya. Jadi LU tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita menggunakan itu siasat saja sebagai seorang programmer, ya. Sekarang kalau misalnya kita menggunakan S besar, masukkan alas segitiga 3,6 gitu ya, tinggi 9, nah itu luas segitiga itu. Oke, sampai di sini moga-moga bisa berkenan, juga bisa mempelajari dengan mudah. Silahkan di download juga modulnya, kemudian dilihat videonya. Kalau misalnya nanti itu lebih mudah untuk bisa diaplikasikan. Selamat belajar dan semoga dimudahkan semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi